warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Indrawati MPD, Guru Mata Pelajaran Ekonomi CGP Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro. Saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh Bu Nusriati, Guru PPKN SMA Negeri 1 Kalibu. Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam Bu Indra. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan mengadakan pra-observasi Bu ya. Percakapan pra-observasi. Di sini nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran Ibu di kelas. Sebelumnya saya melakukan proses supervisi di kelas nanti. Baik. Untuk tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan hari ini kita melakukan pra-observasi yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga nanti bisa memberikan pembelajaran yang baik bagi murid. Gitu ya. Begini Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuannya. Tujuan yang ingin dicapai, tujuan pembelajarannya itu apa kira-kira? Karena saya mengajar di kelas 11, jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya siswa mengetahui dan memahami proses pembentukan dasar negara Pancasila itu sendiri, mulai dari perumusan sampai terbentuknya ditetapkan atau disahkan menjadi Wah, sangat menarik ya kelihatannya. Untuk area pengembangannya itu sendiri yang ingin Ibu capai itu apa ya? Untuk area pengembangannya, saya kebetulan fokusnya di keterampilan dan pengetahuan. Kalau pengetahuan mungkin bisa kita ketahui dari misalnya saya memberikan pertanyaan atau soal-soal, jadi anak-anak bisa menjawabnya, itu terlihat kemampuan pengetahuannya. Kemudian kalau keterampilan dalam berdiskusi atau kelompok-kelompok, mereka akan saya berikan studi kasus biasanya atau masalah, terus bisa presentasi juga. Jadi keterampilan atau kemampuannya akan terjadi. Dan jadi area pengembangannya ada dua aspek tadi ya, pengetahuan dan keterampilan. Untuk strategi pembelajaran atau model pembelajarannya yang akan dilakukan besok kira-kira strateginya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana itu berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan sosial emosional. Jadi berkaitan gitu. Kemudian saya juga akan menggunakan strategi PBL, model pembelajarannya model pembelajarannya PBL. Jadi saya sering mengaitkan dengan isu-isu terkini. Misalnya Pancasila, 5 sila itu ya saya kaitkan dengan perkembangan terkini keadaan Indonesia sekarang seperti apa. Jadi anak-anak paham dan juga tidak ketinggalan isu terkini. Baik. Jadi rencana yang akan diterapkan di kelas nanti menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi Bu ya. Kemudian diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan pembelajaran problem based learning. Terus bagaimana tentang media pembelajaran yang akan digunakan? Untuk media pembelajarannya saya biasanya menggunakan alat-alat yang mudah bagi saya, di mana seperti kertas yang besar saya bagikan untuk diskusi setiap kelompok. Maka di lewat diskusi nanti anak-anak akan melakukan presentasi. Kemudian kadang saya juga membuat kuis ya, lewat sekarang ini lagi tren di HP ya, bisnis bisa juga Google Form juga bisa, di situ nanti akan muncul langsung jawaban saya. Baik, nah kira-kira kapan nih yang pembelajaran akan dilakukan? Kelas berapa, jam berapa, hari apa? Nah, kebetulan saya ada jam itu di hari Selasa, kelas 11.6 jam 1.2. Berarti hari Selasa kelas 11.6 jam 1.2. Terima kasih, nanti di jam hari Selasa itu saya akan datang ke kelas jenengan, saya akan
observasi di kelas bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran dalam kelas, nanti kita akan adakan percakapan lagi yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bu Eka. Baik, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari pertanyaan yang Julian sampaikan, saya mungkin bisa mempersiapkan Ibu untuk besok Selasa. Kemudian kebutuhan saya apa, saya sudah ada gambarannya. Jadi sudah punya ancang-ancang. Jadi ancang-ancang. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca observasi selanjutnya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Seperti biasa ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum mulai pelajaran. Oke, DJ-nya boleh maju. Semuanya berdiri dong. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
enggak? Apa? Tentang apa? Yang jawab masih tadi siapa? Nah, yang saya sampaikan di pertemuan yang kemarin dan yang akan saya sampaikan hari ini tuh berkaitan ya. Yang minggu kemarin apa yang saya sampaikan? Tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Masih ingat nggak ada tokoh siapa saja yang merumuskan waktu itu? Muhammad Yamin, terus Insinyur Soekarno sama Mr. Supomo. Masih ingat rumusan dari Muhammad Yamin? Lupa? Kalau Insinyur Soekarno? Kebangsaan Indonesia, terus internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang mana? Siapa yang berkebudayaan? Insinyur Soekarno ya, yang berkebudayaan. Kalau Mr. Supomo, persatuan, terus yang keempat musyawarah, dan yang terakhir keadilan rakyat ya. Jadi intinya dari ketiga tokoh yang mengusulkan itu pada dasarnya sama, hanya penggunaan atau penggunaan bahasanya yang berbeda. Nah, di pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian itu memahami dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira beda nggak rumusan yang diusulkan tokoh dengan Pancasila saat ini? Beda atau sama? Beda atau sama? Beda. Kenapa bedanya? Bahasanya berbeda, ya redaksinya berbeda ya, itu sudah jelas. Kalau rumusan Pancasila kita yang saat ini tercantum di mana? Piagam Jakarta ya, atau Jakarta Charter. Jadi kita bisa melihat rumusan Pancasila yang saat ini sebagai dasar negara itu di Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, untuk memahami atau mendalami materi kali ini, saya akan membuat kelompok ya. Kelas ini akan kita buat menjadi 5 kelompok. Nah, di 5 kelompok nanti masing-masing kelompok akan mengambil amplop dari saya. Ya, ini amplop ya, bukan uang saku ya, apalagi amplop caleg atau sekarang musimnya pilkada ya, musim pilkada. Jadi saya nggak tahu ya, ini entah isinya soal yang mana atau ada pertanyaan apa di dalam sini. Tadi sudah saya acak. Silakan untuk 5 kelompok. Setelah itu masing-masing kelompok mengambil satu yang di kanan dan satu yang di kiri ya. Nanti kalian berdiskusi, kemudian hasil diskusinya kita ambil contoh 1 atau 2 kelompok, kita sampaikan sebagai bahan presentasi ya. Oke, silakan untuk 5 kelompok. Satu kelompok bisa 5 anak ya, jadi nanti cukup karena ini jumlahnya 32. Jadi ini jumlahnya cuma 26, jadi bisa membuat 55 ya, nanti lebih 1 bisa ikut kelompok yang lain. Ayo 55 bisa keluar dari bangkunya 1, nanti bentuk kelompok sendiri. Ayo. Yang sini ini ada 8, bisa keluar 3 ya. Sana nanti ditambahin temennya yang 2. Ayo Oki, sini kamu 3 anak, nanti tambahin ini 1 sama sini 1. Ya, Rodiva sama yang dulu sini ya Pak. Ya, jadi 5 kelompok. Ya, David ikut situ ya. Oke, silakan ketua kelompoknya maju ke depan mengambil masing-masing 1 amplop.
Silakan dikerjakan di kertas sesuai dengan pertanyaan yang didapatkan ya. Kerjakannya di kertas itu juga. Silakan dikerjakan, kemudian kita presentasikan. Bisa dibagi ya, jadi ada yang mengerjakan soal yang satunya, ada yang mengerjakan soal yang satunya. Ya, di kertas ini juga sesuai pertanyaannya. Kalau pertanyaan gambar itu gambar. Silakan berapa? Paling pendek. Ya. Silakan Pak, tahu nggak Pak simbol-simbolnya Pancasila? Antek ini dua. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Kelompok terus jawabannya nggak dikasih nama kelompok. Ya di belakang boleh. Pakai pulpen boleh, gambarnya pakai pensil boleh.
It's time to begin the fourth lesson. Ya. Akan dimasukkan ke amplop, digeser ke kelompok sebelahnya.
Kiri toh, sini toh. Sini. Ya, kelompok sana digeser ke sini, ini ke sana. Ya, itu ke sana. Yang paling ujung ke tengah, tengah ke sini, ini ke sini. Ini warnanya. Nggak usah diketek. Sudah digeser, digeser. Bro. Sudah yuk geser. Ya, dua-duanya. Digeser ke sana. Masukkan mana, Rek? Silakan dibuka yang sudah dapat geseran amplop. Ya. Yang dapat lambang sila kedua dibaca. Yang dapat lambang sila kedua siapa? Komennya siapa? Ya, silakan dibaca dua amplopnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Rantai, Rantai apa? rantai emas. Rantai emas. Oke, amplop satunya silakan dibaca pertanyaannya dan dijelaskan. Yang keras. Jelaskan makna Berdiri, berdiri. jelaskan makna sila kelima Pancasila dan sebutkan contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Minimal tiga perilaku. Sila kelima mengandung nilai keadilan yang bermakna bahwa pelaksanaan kehidupan bangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Contohnya, 1. Bergotong royong, 2. Menjadi sikap yang bisa menyakiti orang lain, 3. Saling membantu antar anggota. Oke, yang dapat sila keempat silakan dibaca. Berdiri, berdiri. Yang keras. Dan dipimpin oleh dengan perlu beragam perwakilan. Dilambangkan dengan apa? Perang benteng. Perang benteng. Oke, pertanyaan yang satunya. Berdiri. Berdiri yang keras. Jelaskan makna dari sila pertama Pancasila. Apa? Disebutkan perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari minimal 3 perilaku. Ya, jawabannya. Sila pertama menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama. Artinya Indonesia merupakan negara yang mempercayai adanya Tuhan dan mengakui adanya keberagaman agama yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan untuk menghormati orang lain yang berbeda agama dengan kita, bersedia membantu sesama warga masyarakat meskipun berada keyakinan, sebagai berperan antar umat beragama. Oke. Nah, itu tadi hasil diskusi dari teman kalian ya. Apa yang ada di depan kalian itu adalah hasil diskusi dari kelompok yang lain. Kalian sudah mengerti kan bagaimana sikap atau implementasi kita dalam kehidupan sehari-hari mengenai Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang maha esa dilambangkan dengan bintang.
bintang, bunyinya ketuhanan yang maha esa. Bagaimana sikap kita dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan sila pertama? Yang tadi dapat kelompok pertama apa contoh sikapnya? Melakukan ibadah, ya, menghargai antar umat beragama. Terus apa lagi? Ya, menghargai teman beragama sama. Apa kira-kira? Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, ya. Itu sila pertama. Sila kedua, oke, jadi sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan rantai emas, ya. Jadi simbol rantai itu artinya kemanusiaan yang tidak pernah terputus. Rantai itu kan hubung terus, ya, apa berputar, tidak ada putusnya. Jadi simbolkan dengan rantai. Seperti contohnya yang disebutkan teman tadi. Kemudian sila persatuan Indonesia simbolkan dengan monumen, ya. Apa contoh perilakunya? Kepentingan sosial di masyarakat, menolong antar anggota masyarakat, mengembangkan perilaku berbuat sebagai orang yang berguna. Oke, jadi sila persatuan Indonesia itu salah satunya gotong royong, ya, atau kita mengedepankan rasa nasionalisme, ya, cinta kepada tanah air. Kemudian bisa juga menggunakan produk dalam negeri sebagai wujud cinta tanah air. Sila keempat, apa bunyi silanya? Kerakyatan disimbolkan dengan kepala bendera. Contoh sikap implementasinya: musyawarah, terus menghargai hasil keputusan musyawarah. Jadi kalau teman-teman diskusi tadi, ya, tidak usah bodoh, tidak usah elang-elang, ya sudah diterima dengan lapang dada, ya. Kita saling menghargai, ya kan, apa hasil keputusan musyawarah. Terus lagi, ya, jadi kita bertanggung jawab apa yang diputuskan di kelompok tadi kita laksanakan bersama karena sudah konsekuensinya kita bermusyawarah. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolkan dengan apa? Pasti dan kapas. Contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari: Gotong royong, menghindari sikap yang bisa menyakiti orang lain, saling membantu antar anggota keluarga. Ya, jadi sila keadilan sosial bisa dicontoh atau diimplementasikan yang disampaikan oleh temanmu tadi, ya. Nah, itu hasil diskusi kita pada hari ini. Jadi kita bisa mengambil contoh atau sikap implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Kalau kita sudah bisa mengimplementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari, pasti hidup kita itu tenang karena mulai dari sila pertama yang paling tinggi, yang paling menjiwai semua sila itu sudah kita laksanakan. Sila kedua juga anak sesama manusia kita baik. Sila ketiga menjaga persatuan, dan sila keempat dan juga sila kelima. Maka hidup kita akan tenang, ya. Indonesia pasti damai, ya. Mungkin itu pertemuan kita pada hari ini, ya. Tolong dipelajari lagi materi yang sudah saya sampaikan. Minggu depan akan kita bahas sedikit, ya, untuk sebelum kita mulai pelajaran. Mungkin cukup dari dulu, ya. Terima kasih. Tetap semangat belajar, ya. Jangan lupa kemudian tetap menjaga kesehatan karena ini musimnya sedang banyak yang sakit, ya. Belum ada yang tidak masuk pakan. Mungkin itu saja dari dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat ya sebelum saya keluar, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam percakapan pasca observasi. Saya Indrawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro. Saya di sini ditemani oleh Ibu pengajar praktik yaitu Bu Eka Fatma Amalia dan Ibu Lulu sebagai yang saya observasi kemarin. Kemarin saya telah melakukan observasi di kelasnya Bu Lulu dan setelah ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Dan kemarin gambarannya secara umum pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Lulu itu sudah sesuai dengan RPP yang direncanakan. Baik. Assalamualaikum Bu Eka. Ya, waalaikumsalam Bu Indah. Assalamualaikum Bu Lulu. Kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Iya. Alhamdulillah. Baik, di dalam percakapan pasca observasi ini saya akan berikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi setelah Ibu lakukan kemarin ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sedang berlangsung? Yang kemarin itu jujur saya terganggu. Kenapa? Kalau biasanya di observasi kepala sekolah itu kan nggak usah rekaman dan sebagainya. Kalau kemarin itu diambil video dan sebagainya, jadi kok pengennya yang bagus, yang sempurna gitu, tapi ya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu. Baik, bisa diceritakan kembali Bu terkait dengan area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkahnya atau tahapan-tahapan pembelajaran yang apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas ini? Ya itu kurang lebihnya sama dengan Bapak Ibu guru pada umumnya memulai pembelajaran. Jadi tetap fokus saya itu di area kognitif, pengetahuan dan juga keterampilan. Kemudian dalam proses pembelajaran ya kita memulai seperti biasa, kita awali berdoa. Kalau di sekolah kami itu kebetulan ada kebiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai jam pertama pelajaran. Jadi kemarin kebetulan jam pertama, jadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya ajak yel-yel, kemudian menanyakan kabar, motivasi ke anak sebentar, dan memancing pembelajaran. Biasanya saya kasih semacam pertanyaan pemantik atau post-test. Mungkin kalau Bapak Ibu guru lain bisa kuis dan sebagainya gitu. Selain itu di pembelajaran inti kemarin saya menyampaikan materi lewat video di slide yang saya tampilkan. Kemudian anak-anak saya berkelompok untuk mendiskusikan hasil tayangan video tadi, mereka mendapatkan apa dan sebagainya, karena kebetulan materinya kemarin tentang pembentukan dan penyusunan ideologi Pancasila, maka ya berkaitan dengan itu. Nah kemudian penutupnya saya ulang kembali materi yang tadi, kemudian saya ingatkan kepada anak-anak untuk selalu belajar, motivasi dan seterusnya seperti itu. Baik, jadi area pengembangan dari tadi adalah aspek pengetahuan dan keterampilan. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau belum? Kalau tingkat keberhasilan ini saya melihatnya mungkin ya sudah berjalan dengan baik. Cuma untuk hasilnya kita bisa melihatnya kan ke anak-anak UB atau peserta didik. Sedangkan anak-anak ini juga bermacam-macam. Jadi ya berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan tergantung kepada peserta didiknya. Seperti itu. Ya. Baik, jadi sudah berjalan dengan baik ya. Iya. Namun masih ada kekurangan gitu ya. Menurut Ibu apa sih yang kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas? Kekurangannya yang saya sampaikan tadi lebih ke peserta didik sebenarnya. Jadi beberapa siswa yang namanya banyak anak itu pasti karakternya berbeda-beda. Ada yang memiliki minat yang tinggi, ada yang memang malas untuk mengikuti pembelajaran. Khususnya pelajaran saya itu terkesan membosankan kalau anak-anak itu bilangnya. Jadi malas, tidak aktif di diskusi. Bahkan ada yang mungkin tidak mendengarkan saya, yang cuma diem ketika ditanya ya
ternyata tidak dapat apa-apa diamnya itu. Jadi ada siswa yang masih belum terlibat atau Iya. kurang aktif gitu. Betul. Ya. Mungkin dia hanya mengandalkan temannya gitu ya Iya. kalau diskusi. Anot rebuke ya teman. Iya. Baik, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi ya? Kenapa mereka tidak mau aktif, terus kenapa mereka tidak mau terlibat dalam diskusi? Misalnya. Kalau saya melihat anak-anak itu di kelas karena mereka sering kelompokan, jadi terkesan sudah ada yang mengerjakan. Oh, teman saya sudah bisa, pasti nanti tugasnya sudah selesai. Jadi mengikuti. Akhirnya dia tidak melakukan apa-apa, tidak ngapa-ngapain karena sudah gantung kepada temannya yang bisa tadi. Jadi nunut jeneng alias ikut nama saja. Yeah. Gitu. Yeah. Baik, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu ke depannya nanti bisa lebih efektif ya Bu ya, dan lebih baik dibandingkan yang kemarin. Dan saya tunggu cerita Ibu nanti ya, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira ini kapan ya Bu Ibu melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Sebetulnya proses pembelajaran itu sudah saya sesuaikan dengan minat anak-anak yang tadi kurang tertarik dan sebagainya, karena kalau menggunakan teknik ceramah seperti biasa mereka cenderung bosan. Akhirnya saya buat kelompok, bahkan saya sering bikin kuis dengan pertanyaan